Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vini Ida Nurlita, Intanya Masyhuri, Melinta Natalia, serta Muhammad Irfanji akan menyampaikan materi berjudul Konsep Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Era Oktaviona MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama mengenai pengertian teknologi. Dilihat dari segi etimologi, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata teknologia, yang berarti serangkaian prinsip atau metode yang wajar, keterampilan tertentu, atau pengetahuan tentang prinsip atau metode dan seni yang berkaitan dengan pembuatan benda. Istilah ini ada di buku berjudul Technology, A Description of the Arts, Especially the Mechanical, yang ditulis oleh Phillips pada tahun 1706. Selanjutnya, teknologi menurut KBBI merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan serta keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, Roger mengemukakan pemahamannya mengenai teknologi. Menurutnya, teknologi merupakan suatu rancangan atau desain sebagai alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan di dalam teknologi. Beliau juga membagi teknologi dalam dua aspek, yaitu aspek hardware serta aspek software. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa teknologi merupakan suatu cara yang dilakukan di mana kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam suatu masalah demi memperoleh hasil yang kita inginkan secara sistematis serta bersistem. Materi selanjutnya mengenai pengertian informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan tercapainya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan data di sini merupakan fakta, kejadian, berita, fenomena, dan sejenisnya yang dapat diolah atau diproses berdasarkan pada proses atau cara tertentu yang nantinya akan menjadi sebuah keluaran atau output yang disebut dengan informasi. Seorang bernama MacLeod memberikan ciri-ciri informasi berdasarkan kualitasnya. Menurutnya, ciri-ciri informasi adalah yang pertama, informasi harus akurat. Artinya, informasi menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, informasi harus tepat waktu. Artinya, informasi itu harus tersedia atau ada di saat informasi tersebut sedang diperlukan. Yang ketiga, relevan. Artinya, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, harus lengkap. Artinya, informasi harus lengkap dan utuh. Selanjutnya, informasi dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu absolute information, merupakan informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, substitutional information, yaitu jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi.
Yang ketiga, philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat, subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Yang kelima, objective information, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada karakter logis informasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu cultural information, merupakan informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Lalu yang ketiga, mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata communicare, yang memiliki arti memberitahukan atau menjadi milik bersama. Lalu, the International Commission of Study Communication Problem memberikan pengertian bahwa komunikasi sebagai proses dalam mempertukarkan berita, data, pendapat, dan pesan antar perorangan dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Umumnya, komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, yang menggunakan kata-kata atau lisan ini disebut dengan bahasa verbal. Sedangkan apabila menggunakan gerak bahasa badan disebut dengan bahasa nonverbal. Selanjutnya, seorang tokoh bernama Scrum memberikan pengertian komunikasi itu ke dalam 3 hal pokok. Yang pertama yaitu penyandi atau encode. Di sini yang maksudnya adalah komunikator yang memiliki informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi seperti tulisan, bahasa lisan, verbal, simbol, dan visual simbol. Lalu yang kedua ada signal atau sign, yaitu berupa pesan, berita atau pernyataan tertentu yang ditunjukkan kepada seseorang. Pesan ini dapat digambarkan dalam bentuk gerak tangan, mimik wajah, kata-kata, tulisan, foto, diagram tabel, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir ada decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna pesan yang telah disampaikan oleh komunikator tadi. Adapun komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi melalui proses primer, yaitu proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi dan memperbanyak jumlah penerima pesan. Dalam proses komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa, gerakan-gerakan yang memiliki makna khusus, misalnya aba-aba. Lalu yang kedua ada komunikasi dengan cara proses sekunder, yaitu proses komunikasi yang memerlukan bantuan mekanisme yang dapat memperbanyak jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik atau kebendaan atau jasa yang akan menghalangi proses komunikasi primer. Proses komunikasi ini dapat melalui telepon, radio, ataupun satelit. Selanjutnya ada penjelasan mengenai beberapa titik penentu dalam perkembangan sejarah komunikasi manusia, yaitu yang pertama, mengenai perolehan bahasa. Masa ini terjadi pada saat yang sama dengan lahirnya manusia. Lalu yang kedua, sejak mulainya perkembangan seni tulisan yang beriringan dengan perkembangan komunikasi lisan. Nah, setelah manusia menemukan cara menuliskan dan alat menulis, komunikasi yang selama ini dilakukan dengan bahasa lisan, kemudian dikembangkan dengan bahasa tulisan. Lalu yang ketiga, ketika reproduksi kata-kata tertulis atau written word dengan menggunakan alat pencetak, sehingga saat itu memungkinkan terwujudnya komunikasi massal. Lalu, setelah diciptakannya komunikasi seperti telegraf, radio, televisi, komputer, serta satelit. Selanjutnya, seorang tokoh bernama Eric Ashby menjelaskan bahwa komunikasi pembelajaran
telah memasuki revolusinya yang kelima. Beliau juga membagi perkembangannya ke dalam 5 babak, yaitu yang pertama, revolusi yang pertama terjadi ketika orang tua menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru. Lalu revolusi kedua terjadi ketika digunakannya tulisan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian revolusi ketiga terjadi seiring dengan ditemukannya mesin cetak, sehingga materi pembelajaran dapat disajikan melalui media cetak. Lalu yang keempat, revolusi keempat terjadi ketika perangkat elektronik seperti radio dan televisi mulai digunakan untuk pemerataan dan perluasan pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu revolusi kelima yang terjadi pada saat ini ditunjukkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, seperti penggunaan komputer dan internet yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intania Masyuri. Selanjutnya mengenai komponen dari informasi. Yang pertama ada root of information, yaitu komponen akar bagian dari informasi yang berada pada tahap awal keluaran sebuah proses pengolahan data. Yang kedua ada bar of information, yaitu komponen batang dalam suatu informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dan memerlukan informasi lain sebagai pendukung, sehingga informasi awal tadi bisa dipahami. Yang ketiga ada branch of information, yaitu komponen informasi yang bisa dipahami jika informasi sebelumnya telah dipahami. Yang keempat ada stick of information, yaitu komponen informasi yang lebih sederhana dari cabang informasi. Biasanya informasi ini merupakan informasi pengayaan pengetahuan. Yang kelima ada bud of information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi-mikro, tetapi keberadaannya sangat penting, sehingga di masa yang akan datang, dalam jangka waktu yang akan datang, informasi ini akan berkembang dan akan dicari oleh orang-orang. Dan yang terakhir ada leaf of information, yaitu komponen informasi yang merupakan informasi yang mampu menjelaskan kondisi dan situasi ketika sebuah informasi itu mulai muncul. Materi selanjutnya adalah hakikat teknologi informasi. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Selanjutnya, hakikat teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ialah perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar proses tersebut tercapai dengan baik. Dan yang terakhir ada hakikat teknologi informasi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Secara umum, IPTEK merupakan semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian data. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Puskur Kemendiknas, teknologi informasi komunikasi mencakup dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi pengelolaan, dan pemindahan antar media. Selanjutnya, teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Contohnya, mentransfer file antara komputer dan perangkat Android. Sedangkan menurut Kamus Oxford, teknologi informasi adalah penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan data, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar.
Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer informasi antar media. Selanjutnya, A. Materi pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi. Mata pelajaran TIK ini perlu dikenalkan, dipraktikkan, dan dikuasai peserta didik agar mereka memiliki bekal untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan global yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Nah, dari hasil-hasil teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membantu manusia belajar secara cepat. Dengan demikian, selain sebagai dari kehidupan sehari-hari, teknologi informasi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar yang dapat mengadaptasikan peserta didik dengan lingkungan dan dunia kerja. Selanjutnya, B. Ruang lingkup mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua aspek. Yang pertama, perangkat keras dan perangkat lunak, dan yang kedua, penggunaan alat bantu. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan informasi. Contohnya, perangkat keras yaitu mouse, modem, flash disk, dan monitor. Sedangkan contoh perangkat lunak yaitu Android dan iOS. Penggunaan alat bantu. Penggunaan alat bantu yang berfungsi untuk memproses dan memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contohnya, mentransfer file antara komputer dan HP Android. Yang C. Tujuan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 aspek tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama, aspek kognitif, yang kedua, aspek efektif, dan yang ketiga, aspek psikomotor. Dalam aspek kognitif, peserta didik dapat mengetahui, mengenal, atau memahami teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan pengetahuan dan minat peserta didik pada teknologi, serta meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah sekaligus persiapan untuk pendidikan, pekerjaan, dan peran masyarakat pada masa yang akan mendatang. Dalam aspek efektif, peserta didik dapat bersikap kritis, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, peserta didik kritis dan kreatif untuk mencari informasi di internet maupun media elektronik lainnya. Selanjutnya, aspek psikomotor. Peserta didik dapat terampil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk kemampuan dan minat peserta didik terhadap teknologi informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat ini membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Nah, perkembangan ini didorong oleh penemuan-penemuan yang berhasil ditemukan oleh para ahli yang mempengaruhi perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun tidak hanya itu juga, perkembangan pada revolusi komunikasi juga dalam bidang industri juga berkembang secara pesat. Namun yang ditakutkan bahwasanya perkembangan yang sangat cepat ini dapat berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Nah, baik, untuk itu
kami akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari zaman prasejarah hingga sekarang, yang dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu ada masa prasejarah dari tahun sebelum 3000 sebelum Masehi hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian ada masa sejarah yaitu tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 1400 Masehi. Kemudian hingga masa modern yaitu dari tahun 1400 Masehi hingga masa sekarang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai masa prasejarah, yaitu yang terjadi sebelum tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun itu, meskipun belum mengenal teknologi, tetapi manusia prasejarah memulai perkembangan komunikasi. Jadi pada masa-masa itu ditekankan dalam komunikasi, baik berupa pelukisan-pelukisan pada dinding, maupun bahasa isyarat, maupun kentungan dari tanduk hewan. Oleh karena itu, dari hasil-hasil penemuan mereka itu digunakan untuk mempelajari benda-benda di sekitar yang dilukiskan berupa bentuk piktograf di dalam dinding-dinding gua, yang dalam berbahasa berkisar antara suara dembusan ataupun menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang kedua yaitu ada masa prasejarah menuju masa sejarah atau tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 1400 Masehi. Nah, di masa ini teknologi informasi dan komunikasi ini sudah berkembang sebenarnya, cuman tidak bisa disebut sebagai teknologi massal karena hanya dipakai oleh kalangan-kalangan yang atas, dalam artian terbatas. Karena juga harganya juga cukup mahal seiring dengan penemuan-penemuan baru tersebut. Nah, pada masa ini juga penemuan-penemuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi berkembang yang mempengaruhi hingga masa sekarang, yang itu ada pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir menciptakan huruf hieroglif yang berupa simbol-simbol yang mewakili huruf-huruf ungkapan atau ucapan. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, nah pada tahun 500 sebelum Masehi ini adalah masa-masa yang paling penting, di mana pada tahun 500 sebelum Masehi ini bangsa Cina menemukan yang namanya kertas yang kita gunakan dalam menulis sesuatu, yang ditemukan dengan menggunakan tumbuhan papirus, dan itu dikembangkan oleh negara Cina itu sendiri sehingga dapat dipakai hingga sekarang. Kemudian ada masa modern, yaitu dari tahun 1400 Masehi hingga sekarang, yaitu abad ke-21. Nah, setelah Samuel Morse, seorang penemu telegraf, mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook dan Sir Charles Wheatstone. Nah, memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat. Maka kemajuan teknologi pada masa modern semakin berkembang dengan ditemukannya komputer itu. Jadi saling mendukung antara telegraf dan ditemukannya komputer. Sehingga dari itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengembangkan hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang lebih bisa digunakan oleh khalayak banyak. Kemudian pada tahun 1455-nya ini Jonathan Gutenberg menggunakan mesin cetak. Nah, digunakan mesin cetak itu untuk mencetak plat huruf, kemudian disebarkanlah menggunakan telegraf. Nah, kemudian itu pada tahun 1991 barulah pada masa-masa ini, tahun 1991 ini mulai berkembang namanya komputer. Dalam artian yang kita tahu sekarang ini adalah alat-alat yang memudahkan kita dalam berkomunikasi, teknologi yang memudahkan kita dalam memberikan informasi dan berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, pada tahun 1991 ini disebut dengan WWW. Mungkin tidak asing, yaitu World Wide Web yang dipergunakan oleh organisasi yang bernama CERN. Nah, yang selanjutnya menjadi perkembangan teknologi hebat yang digunakan oleh masyarakat global sampai sekarang. Nah, di dalam buku Communication Technology oleh Everett M. Rogers membagi revolusi komunikasi menjadi 4 era, yaitu yang pertama ada era komunikasi tulisan, kemudian era percetakan, kemudian era telekomunikasi, dan kemudian era komunikasi interaktif. Nah, baik, yang pertama itu adalah era komunikasi tulisan atau the writing era of communication. Nah, masa ini dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari tanah liat. Nah, bangsa Cina itu menemukan tulisan untuk percetakan buku, dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Jadi pada saat itu dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga ke depannya itu tidak hanya bangsa-bangsa tertentu, tidak hanya satu bangsa yang menemukan teknologi informasi dan komunikasi, namun beberapa bangsa juga mengalami kemajuan yang diintegrasi dapat
digunakan hingga sekarang dalam hal perkembangan itu. Nah, kemudian ditemukanlah mesin cetak, maka pesan-pesan yang panjang kompleks dapat disampaikan dari satu ke lebih ke yang lainnya. Kemudian ada era percetakan, nah atau the printing era of communication. Nah, pada masa ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa pada sebelumnya telah ditemukan namanya mesin cetak. Nah, era ini juga ketika untuk pertama kalinya mencetak kitab Injil setelah Gutenberg menemukan alat mesin cetak itu, kemudian digunakan untuk mencetak kitab Injil dan mulai berkembang sekitar tahun 1600 Masehi. Nah, kemudian mulai berkembang tidak hanya di tempat Gutenberg, kemudian disebar menuju ke Amerika Serikat. Nah, dengan didukung perkembangan dan bina jurnalistik, nah perkembangan surat kabar itu mulailah berkembang ke seluruh dunia. Maka cikal bakal dari surat kabar itu berawal dari yang namanya mesin alat cetak. Nah, kemudian ada era telekomunikasi. Nah, era telekomunikasi ini atau telecommunication era. Nah, di masa ini teknologi film itu mulai berkembang. Jadi tidak hanya berfokus pada penyampaian komunikasi, namun juga informasi yang disampaikan berupa film-film. Jadi pada masa itu mulai dikenalkan namanya film. Nah, film ini dipengaruhi juga oleh teknologi itu sendiri gitu. Ada teknologi seperti kayak optik, lensa, proyektor, kamera dan sebagainya yang mendukung pembuatan film. Nah, kemudian pada masa ini juga ditemukan telegram radio yang terus mengalami perkembangan pesat. Nah, adanya pesawat radio ini memudahkan dalam penyampaian informasi baik untuk masyarakat maupun dalam bidang militer. Nah, kemudian yaitu yang terakhir yaitu adalah era komunikasi interaktif atau interactive communication era. Nah, era komunikasi interaktif ini ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi. Nah, kita bisa melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hingga sekarang, yaitu apa sih yang bisa ditemukan, yaitu contohnya komputer, smartphone, alat-alat yang lainnya, printer, semuanya, satelit, internet, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu perkembangan pada era komunikasi interaktif ini merupakan suatu penemuan yang sangat merubah pola hidup dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia zaman sekarang tidak lepas dari namanya teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu merupakan salah satu cara yang paling utama dalam hal penyampaian informasi dan komunikasi. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu teknologi informasi dan komunikasi merupakan segala suatu alat, proses, atau media yang digunakan untuk manusia mendapatkan informasi ataupun berkomunikasi dengan lebih mudah. Kemudian, salah satu keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah pada bidang pendidikan, yaitu salah satunya siswa dapat lebih mudah untuk mengakses materi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Pastinya banyak sekali kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.